subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Nah, kali ini aku akan membahas tentang anak lagi, tentang kesehatan anak. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku supaya aku bisa upload tentang kesehatan lainnya, terutama kesehatan tentang anak ya. Jadi buat para moms dan bunda yang baru atau pups atau daddy, ya kan? Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Nah, kali ini aku akan membahas tentang sudah sesuaikah tumbuh kembang anak Anda. Ya kan, pasti nggak pingin kan anaknya kita salah menangkap anakku ini udah normal belum, ya kan? Kalau kita nggak tahu tumbuh kembang anak tuh yang normal bagaimana, ya kan? So, kita akan langsung aja bahas tentang tumbuh kembang anak. Oke, next. Nah, sebelum kita mengetahui tentang bagaimana sih tumbuh kembang anak itu, kita perlu tahu apa sih definisi dari tumbuh kembang itu, ya kan? Definisi dari tumbuh kembang adalah tumbuh atau bahasa Inggrisnya growth, adalah perubahan fisik yang dapat diukur. Sedangkan kembang adalah development, adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nah kan, kemudian masa balita nih sering sekali disebut dengan periode emas. Pada periode usia 0-5 tahun terjadi peningkatan pesat pertumbuhan dan perkembangan pada balita, ya kan? Kenapa? Karena memang ada beberapa penelitian tuh yang menyebutkan bahwa pada usia 0-5 tahun, bahkan WHO ya, itu memberikan informasi bahwasanya memang pertumbuhan otak itu paling pesat di usia 0-5 tahun, seperti itu. Jadi ini biasanya disebut dengan golden period. Oke, golden period dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, kita udah tahu nih sekilas tentang definisi dari tumbuh kembang. Oke, kemudian bagaimana sih normalnya tumbuh kembang itu? Ini kita akan membahas, kita akan batasi dari usia 3 bulan sampai 5 tahun, ya kan Bun? Jadi Bunda harus aware, harus tahu, oh anakku ini usia segini harus bisa apa ya? Harus bisa ngapain ya, seperti itu. Oke, usia 3 bulan, ya kan? Usia 3 bulan. Nah, dia sudah mengenali wajah Bunda, menoleh ke arah cahaya atau warna yang cerah, ya kan? Karena fungsi matanya sudah baik, kemudian dia bisa untuk melihat arah benda, tersenyum, membuat bunyi-bunyi dengan mainan, ya kan? Menggoyang-goyangkan kaki dan lengan. Usia 3 bulan harus bisa seperti itu. Ya, ini milestone-nya atau tahap tumbuh kembang anak ya. Jadi dia udah tahu, oh ini bundaku, bisa menoleh ke arah cahaya. Misalnya bunda kasih mainan yang warnanya berbeda dengan lingkungannya, dia sudah tahu. Kemudian dia juga matanya sudah bisa mengikuti bunda geser mainannya, dia sudah mengikuti sambil tersenyum, sambil tertawa. Kemudian dia juga bisa membuat bunyi-bunyian dari mainannya, misalnya mainannya dipukul-pukul atau mainannya dipencet-pencet, ya kan? Seperti itu, dia sudah bisa menggoyangkan kaki dan lengan. Kemudian yang 6 bulan, usia 6 bulan adik harus bisa menggapai dan mengangkat mainan. Memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan lainnya, ya kan? Berguling ke sisi kiri dan kanan, menendang dan bermain dengan kaki, berceloteh, ikut memegang botol susu, kemudian dapat berkata satu suku kata, misalnya papa. Biasanya bunda-bunda ini pada iri, ya kan? Aku yang merawat, kok dia bisanya bicara papa duluan, seperti itu ya kan? Kemudian tersenyum saat melihat dirinya di depan cermin, kemudian duduk dengan dibantu. Jadi adik sudah bisa duduk tapi dibantu. Seperti itu ya kan. Ini adalah usia perkembangan pada usia 6 bulan. Nah, untuk selanjutnya
usia 9 bulan. Nah, untuk usia 9 bulan ini duduk dengan tegak tanpa bantuan. Kalau tadi 6 bulan kita perlu bantu untuk adik supaya bisa duduk tegak. Usia 9 bulan harusnya dia sudah bisa duduk sendiri, ya kan. Kemudian sudah dapat mengatakan gabungan suku kata seperti mama dan dada, seperti itu, ya kan. Papa, seperti itu, ya kan. Mengambil mainan dengan jari. Kemudian sudah bisa merangkak dan berusaha mengangkat tubuh untuk bersiap berdiri. Ini adalah pertumbuhan. Jadi mams harus aware apabila memang di usia 9 bulan misalnya adik belum bisa duduk dengan tegak sendiri, masih harus dibantu terus. Tapi anak itu jangan, kalau misalnya dia nggak bisa terus kita bantu terus, jangan ya, nanti dia jadinya lazy atau malas kayak gitu. Ada loh, jadi anak itu bisa tumbuh kembangnya tuh normal, tapi dia malas gitu loh, bisa ada tuh. Jadi kalau kita emang prosesnya kita biarin, jangan apa-apa kita bantu gitu ya. Kemudian usia 12 bulan atau 12 months atau 1 tahun. Nah, dia sudah bisa mengangkat tubuh dan berdiri, udah bisa berdiri nih, masih merangkak dengan tangan dan lutut. Tapi dia sudah bisa minum menggunakan cangkir, menggoyangkan tangannya, kemudian tanda dada. Jadi biasanya kan ada yang bilang dadah, bye bye, kiss bye, ciluk bye, sudah bisa tertawa. Kemudian bisa mengeluarkan 1 sampai 2 kata lah ya, misalnya momoy, misal nggak bisa lah kayak gitu ya, mama misalnya gitu, baba, dadah kayak gitu ya kan. Usia 1 tahun. Kemudian untuk selanjutnya yakni usia 18 bulan. Nah, untuk usia 18 bulan dia sudah bisa melepaskan sepatu atau sarung tangannya. Kemudian dia bisa makan sendiri tanpa disuapi, meskipun berantakan nggak apa-apa loh ya, nggak harus bersih, mulus gitu, nggak harus. Kemudian berjalan tanpa bantuan, sudah bisa dikit-dikit berjalan gitu. Kemudian senang melihat sekelilingnya, misalnya melihat temannya main. Kemudian suka mengucapkan 8 sampai 10 kata yang bisa dimengerti. Misalnya mama lap, mama mam, mama mam gitu ya kan. Atau dia mama cucu gitu ya kan. Sudah bisa 8 sampai 10 kata lah. 8 sampai 10 kata tuh sudah bisa ditanya ya yang enteng-enteng gitulah. Kemudian sudah bisa membuka halaman buku. Jadi kalau misalnya mams kasih buku nih di depannya, dia sudah tahu nih dibuka kayak gitu. Kemudian usia 14 months ini dia sudah bisa dapat naik ke lantai atas lewat tangga. Tapi hati-hati ya mam, tetap harus dikawal, walaupun dia sudah bisa jalan naik sendiri, tapi harus dikawal ya kan, karena bahaya, tetap bahaya. Kemudian menyusun kalimat, sudah bisa ngomong genah, mama aku lapar misalnya gitu ya kan. Kemudian dia sudah bisa berlari, bermain sendiri, sudah mulai mandiri lah 2 tahun ini ya. Maksudnya mandiri itu dia tidak terlalu butuh bantuan mama, tapi tetap harus kita awasi. Kemudian sudah mampu menumpuk balok-balok tanpa terjatuh. Biasanya kan ada mainan tuh yang ditumpuk terjatuh. Nah, itu biasanya adik kalau usia 2 tahun sudah bisa itu. Kemudian melepaskan baju, tapi mams harus juga belajari ya kan. Jadi jangan sampai anak itu nggak diajari, harapan mams itu dia bisa sendiri, enggak ya. Kita harus belajari tetap seperti itu ya. Kemudian selanjutnya usia 36. Nah, usia 36 ini dia biasanya sudah mulai mengendarai mainan, ya kan? Mengendarai mainan atau sepeda roda 3, ya kan? Kemudian memahami jenis kelamin. Oh, ini cowok, ini cewek. Kita perlu sih menjelaskan seperti itu ke anak. Kemudian mengerti nama sendiri, adik namanya siapa, ditanya gitu sudah paham. Kemudian bermain dengan anak-anak lain, ya kan? Bisa bermain dengan anak-anak lain. Misalnya nih, sudah tahu temennya siapa, kemudian mainan sudah tahu jadwal mainnya kayak gitu kan. Biasanya kan anak-anak kalau pagi itu main atau kalau jam berapa itu main. Kemudian bisa melonjak menyusun 3 sampai 5 kalimat ya kan. Sudah bisa nih, sudah bisa pinter lah. 5 kalimat itu kan lumayan banyak ya kan. Misalnya aku makan tadi pagi ya kan, seperti itu. Pokoknya banyak udah bisa kalau 36 months itu udah pinter gitu kan. Kemudian bisa melonjak dengan 1 kaki. Biasanya kan anak suka main loncat-loncat tuh. Nah, itu dia sudah bisa. Kemudian mengenal dan menyebut warna. Sudah tahu ini warna apa? Red. Biasanya kalau bahasa Inggris gitu ya kan, anaknya diajarin red, green, black kayak gitu.
ataupun diajari merah, kuning, hijau kayak gitu, dan dia sudah bisa mencuci tangan. Oh, harus gosok-gosok meskipun tidak 7 langkah ya Bunda, tapi kan dia sudah bisa untuk mencuci tangan. Kemudian yang usia 48 months, ini dia sudah menggunakan strategi untuk memecahkan masalah, menanyakan suatu pertanyaan, mengerti persahabatan, kemudian berbicara akrab dengan orang dewasa, sudah tahu mana papanya, mana mamanya, ya kan, menunggu giliran bisa antri, kemudian mulai mengembangkan kreativitas dan juga kepekaan terhadap humor. Jadi dia sudah bisa tahu bercandaan, oh sudah bisa tahu ketawa, sudah nangkep gitu ya di usia seperti ini ya kan. Kemudian selanjutnya yakni usia 5 tahun ya kan, ingin menyenangkan teman. Jadi pengen ayo supaya kita bisa senang bareng-bareng kayak gitu ya kan. Kemudian dia juga membuat bentuk geometri, sudah bisa membuat lingkaran kayak gitu, persegi panjang sudah bisa bagus gitu ya kan. Dan mulai masuk TK nih 5 tahun. Kemudian menyebutkan 4 warna secara benar. Benar semua nih warnanya, oh pinter, baik. Kemudian menggambar orang secara utuh, sudah bisa meskipun tidak terlalu bagus ya kan. Kemudian selanjutnya yakni dia bisa bertanya, berayun dan melompat. Dia bisa berayun dan melompat. Udah bisa main, kalau di TK tuh ada kan mainan ayunan dan lompat-lompat tuh. Kemudian tapi tetap Bunda awasi ya. Kemudian dia bisa bertanya tentang sesuatu yang didiskusikan. Misalnya kenapa sih matahari terbit dari timur? Nah itu, ayo. Jadi kita harus bisa menjawab dengan seringan mungkin ke anak-anak dan sesuai dengan pola pikirnya ya kan. Kemudian memperlihatkan keakraban dengan orang dewasa yang dikenal. Jadi misalnya dia sudah tahu mana tantenya, mana budenya, mana keluarganya gitu. Jadi dia sudah mulai bisa akrab. Oke, dan biasanya dia ini sudah mulai bisa meniru kegiatan orang dewasa tersebut. Jadi Bunda, Pops, dan juga Mommy ataupun Daddy, apakah pertumbuhan adik sudah sesuai dengan milestone-nya? Tadi usia 0 sampai 5 tahun, itu terutama kalau misalnya ada keterlambatan di usia tersebut, kita harus cepat-cepat konsulkan, bisa ke spesialis anak, tergantung ya permasalahannya apa, nanti mungkin akan dihandle spesialis anak, mungkin nanti butuh rujukan kemana seperti itu. Tapi yang penting Bunda dan Pops, Daddy di luar sana sudah pada tahu, jadi oh anakku ini udah sesuai apa belum gitu ya kan. Oke, Bunda. So don't forget to subscribe my YouTube channel @Nisa Variansyah dan juga follow Instagramku @Nisa Variansyah. Untuk topik dan Q&A selanjutnya di YouTube channel ini yang akan aku bahas tentang kesehatan boleh semua, tapi aku akan konsisten untuk tentang kesehatan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku Nisa Variansyah dan kalian bisa berikan kritik dan juga saran. Thank you. See you on the next content. Bye bye. Bye.